Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Afira Saibah, NIM 20106040017, dan teman saya Krisna Aji, NIM 20106040048. Kami akan menjelaskan hasil uji coba kami tentang uji osmosis pada kentang dan wortel menggunakan larutan NaCl. Osmosis merupakan sebuah proses dari berpindahnya zat pelarut yang memiliki konsentrasi rendah menuju ke konsentrasi tinggi melewati beberapa membran semi-permeabel sehingga mencapai titik keseimbangan. Proses terjadinya osmosis, mula-mula air yang ada akan bergerak dari larutan dengan konsentrasi rendah menuju ke konsentrasi tinggi melewati beberapa selaput semi-permeabel. Pada proses ini, pergerakan dari air itu sendiri akan mulai berjalan dari satu larutan yang konsentrasinya cukup tinggi. Larutan ini dengan konsentrasi zat larut akan lebih tinggi atau bisa disebut dengan zat larutan hipertonis. Sedangkan untuk jenis larutan dengan konsentrasi rendah disebut dengan konsentrasi isotonis. Sedangkan untuk larutan yang berada di bagian luar sel dan konsentrasi menjadi lebih rendah di bagian di dalam sel disebut dengan larutan hipotonis. Rumus tekanan osmosis. Rumus tekanan osmosis dapat diketahui dengan M sama dengan M kali R kali T, di mana N itu sendiri merupakan tekanan pada sebuah larutan, M yaitu molaritas pada sebuah larutan, R konstanta gas, dan T itu sendiri merupakan suhu mutlak. Contoh tekanan osmosis. Contoh tekanan osmosis yang pertama adalah air sebagai pelarut. Air sebagai pelarut bergerak melewati membran menuju bagian dengan jumlah materi terlarut paling banyak dan kadar air yang sedikit. Contoh yang kedua yaitu garam sebagai materi pelarut. Garam dapur atau NaCl merupakan elektrolit kuat yang terurai sempurna menjadi ion. Kation dan anion dalam garam mampu bereaksi dengan air sehingga menghasilkan sebuah reaksi yang disebut dengan hidrolisis. Reaksi ini akan mempengaruhi pH dalam larutan. Akan tetapi ada beberapa jenis garam dengan ion-ion logam alkali atau alkali tanah dan basa konjugasi alam kuat, asam kuat seperti Br- tidak mengalami proses hidrolisis dan disebut dengan garam penghasil larutan netral. Metode penelitian yang kami gunakan kali ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif deduktif, di mana pengambilan data dilakukan menggunakan eksperimen dan dokumentasi. Fokus penelitian kami adalah hasil akhir kentang dan wortel setelah dimasukkan ke dalam air biasa dan dimasukkan ke dalam gelas air yang berisikan dengan larutan NaCl. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan adalah sebagai berikut. Pada uji coba kali ini, variabel bebasnya yaitu air di dalam gelas, variabel kontrolnya lamanya waktu perendaman, dan variabel terikatnya adalah tekstur bahan setelah perendaman. Pada penelitian kali ini dilakukan dengan langkah-langkah. Yang pertama, kupas dan potong bahan. Kedua, beri label A dan B pada masing-masing gelas, dan gelas A ditambahkan dengan 1 sendok makan garam dan diaduk hingga larut. Yang ketiga, masukkan bahan yang diuji pada gelas dan biarkan selama 30 menit. Setiap 15 menit amati tingkat kekerasannya dan catat hasilnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa gambar 1 yaitu penelitian osmosis pada kentang menggunakan larutan NaCl. Pada gelas A yang berisi air murni, kentang yang semula berwarna kuning setelah 15 menit warnanya berubah menjadi sedikit memudar, dan setelah 30 menit warnanya menjadi kuning pucat. Seperti yang kita ketahui bahwa kentang saat baru dikupas warnanya kuning cerah, tapi jika dibiarkan terlalu lama akan menjadi hitam. Hal ini karena kentang mengalami proses oksidasi. Lalu pada gelas B yang
berisikan dengan larutan NaCl. Warna awal kentang sama, yaitu kuning dan teksturnya keras, tetapi setelah 15 menit warnanya menjadi kuning pucat dan teksturnya mulai lunak, serta sedikit sulit untuk dipatahkan. Kemudian setelah 30 menit warnanya tetap kuning pucat, sedangkan teksturnya sangat lunak sehingga sulit untuk dipatahkan. Selain itu juga menjadi lebih lembut daripada semula. Hal ini menandakan bahwa kentang yang direndam pada larutan NaCl dapat mengalami proses osmosis. Pada uji coba kedua, yaitu uji osmosis pada wortel menggunakan larutan NaCl. Pada gelas A yang berisi campuran air dan garam dapur, pada saat dimasukkan, warna wortel masih orange dan teksturnya keras. Kemudian, setelah 15 menit, warnanya menjadi sedikit memudar dan teksturnya mulai lunak. Kemudian, setelah 30 menit, warnanya berubah menjadi orange pucat dan teksturnya lunak serta lembut. Pada gelas B yang berisi air murni, warna wortel dari awal sampai setelah 30 menit perendaman, warnanya tetap orange pekat dan teksturnya keras. Hal ini yang membuktikan bahwa dalam perendaman wortel menggunakan air garam mengalami peristiwa osmosis. Tekstur pada wortel setelah perendaman air garam setelah 30 menit ini lebih lembut dan lunak dibandingkan tekstur pada kentang. Pada wortel yang direndam pada campuran air garam, wortel mengapung. Hal ini karena kadar garam pada larutan garam dan massa jenisnya lebih besar daripada kadar dan massa jenis pada wortel itu sendiri. Sedangkan pada air murni, kadar garam dan massa jenisnya lebih kecil dari wortel sehingga wortel tenggelam. Hal yang menyebabkan kentang dan wortel tidak berubah teksturnya adalah sifat air yang hipotonik. Artinya, memiliki konsentrasi yang rendah sehingga air dapat masuk ke dalam sel kentang maupun wortel dan menyebabkan sel menggembung, bahkan bisa lebih keras dari sebelumnya. Penjelasan berarti bahwa larutan hipotonik yaitu air akan masuk ke dalam sel yang mempunyai membran semi-permeabel dan sel akan memenggak turgid. Larutan garam isotonik adalah larutan yang konsentrasi zat terlarut dan pelarutnya sama, sehingga larutan garam isotonik tidak memberikan efek transportatif ke dalam sel. Kemudian, hal yang menyebabkan kentang dan wortel berubah warna dan teksturnya setelah direndam menggunakan campuran air dan garam dapur adalah konsentrasi dalam sel kentang dan wortel lebih rendah daripada konsentrasi air dalam larutan garam dapur, sehingga zat-zat dari dalam kentang dan wortel akan berpindah ke dalam larutan dan menyebabkan teksturnya semakin lunak dan lembut serta ketebalannya semakin berkurang, di mana hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Wirawan dalam Witono Jr. Miryanti YA Juniarti L yang menyatakan bahwa konsentrasi pada garam yang tinggi banyak yang ikut masuk ke dalam sel kentang sehingga menurunkan permeabilitas air menggunakan mekanisme tertentu dan nilai sehingga perubahan sel. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa osmosis itu merupakan peristiwa berpindahnya zat dari bagian berkonsentrasi rendah ke konsentrasi yang tinggi melewati membran semikarbel. Lalu, pada bahan-bahan yang mengalami peristiwa osmosis dapat menyebabkan berubahnya tekstur dan warna.